Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi kebahagiaan umat manusia dan demi kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk memelihara dan mengembangkan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1 sampai 11. Aku Yohanes melihat, sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu duduklah seseorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada dulu, kini, dan kelak." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka
Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita membaca Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.'
Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita dari Injil Lukas ketika Yesus melakukan perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem. Ia menceritakan sebuah perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang yang berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera tampak, akan segera muncul dan hadir di tengah-tengah mereka. Perumpamaan yang disampaikan dalam Injil Lukas mirip dengan yang kita baca dalam Injil Matius, tetapi ada perbedaannya. Tidak seperti perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Di sana digambarkan setiap hamba diberi jumlah uang yang berbeda. Sedangkan dalam Injil Lukas, masing-masing hamba diberi uang yang sama, yaitu 10 mina. Itu yang kita baca dalam Injil Lukas. Dalam Injil Matius berbeda. Dalam Injil Matius, perumpamaan tentang talenta itu bicara tentang keuangan yang jumlahnya itu kalau diakumulasikan, satu orang menerima budget yang bisa digunakan selama 20 tahun. Cukup banyak. Sedangkan dalam Injil Lukas berbicara tentang mina yang sama dengan upah yang diperoleh untuk bekerja antara 3 sampai 4 bulan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, secara teologis yang disampaikan dalam Injil Lukas mengacu pada kenaikan Yesus ke surga untuk menerima kerajaan Bapanya dan pada kedatangannya kembali untuk menghakimi para pengikutnya yang dipanggil untuk bekerja dengan tekun sampai kedatangannya kembali, dan juga menghakimi mereka yang menolak kerajaannya, menolak otoritas kerajaan Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang pertama kita membaca kitab Wahyu bab 4. Kitab Wahyu bab 4 dan bab 5 dalam konteks kita yang ditulis oleh Yohanes yang juga menulis Injil, menampilkan penglihatan Santo Yohanes tentang liturgi surgawi. Dalam bab 4 yang kita baca pada hari ini, Santo Yohanes merenungkan pribadi-pribadi yang memuji Tuhan dan karya-karya ilahi penciptaan. Ada banyak gambaran dan referensi tentang penciptaan kalau kita membaca kitab Wahyu. Misalnya, Santo Yohanes pertama-tama menyebutkan adanya batu-batu yang berharga, batu-batu permata yang ditemukan di Taman Eden dan di Bait Suci di Yerusalem yang terbentuk berdasarkan taman itu. Taman itu yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita, dipahami sebagai tempat yang kudus, yang sejati, yang menjadi tempat manusia menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan, menikmati berkat ilahi, berjalan bersama Tuhan, dan berbagi karya kreatif yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Santo Yohanes
juga digambarkan dalam penampakan tadi melihat pelangi yang memancar gilang gemilang, menampilkan satu keberagaman yang indah karya Allah. Maka kita dipanggil untuk menghargai keberagaman itu sebagai keindahan yang terpancar seturut kehendak Allah. Tidak boleh ada penyeragaman, apalagi pengakuan tunggal kebenaran yang lain. Tidak. Allah menciptakan dalam keberagamannya laksana pelangi yang gilang gemilang. Dan disinilah pembaruan janji kasih Allah sendiri terhadap Nabi Nuh direnungkan di dalam penglihatan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka di dalam penglihatan Santo Yohanes yang disampaikan kepada kita pada hari ini, tampaklah bagaimana penyembahan kepada Tuhan Sang Pencipta terjadi dalam liturgi surgawi. Santo Yohanes melihat ke-24 tua-tua atau penatua di sekeliling tahta Tuhan dan merenungkan Roh Kudus di depan tahta itu. Ke-24 tua-tua itu mengingatkan kita pada 24 kelompok imam yang dibentuk oleh Raja Daud untuk melayani di bait suci di Yerusalem. Keempat makhluk hidup yang disebut di dalam kitab Wahyu hari ini, yaitu singa, anak lembu, manusia ilahi, burung nasar, sebetulnya lebih burung raja wali atau elang, mengingatkan kita pada zodiak yang membagi langit di 4 penjuru. Singa dilihat Yohanes mengacu pada konstelasi Leo, anak lembu atau bintang pada konstelasi Taurus, manusia pada konstelasi Aquarius, dan Raja Wali adalah pengganti konstelasi Scorpio. Ini satu penafsiran terhadap apa yang dilihat oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu. Lalu bintang-bintang dalam kitab suci sering melambangkan para malaikat. Maka yang direnungkan oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu bab 4 yang kita baca pada hari ini tidak lain adalah liturgi surgawi, penyembahan kepada Tuhan Allah oleh para malaikat surga yang diwakili oleh 4 makhluk hidup dan oleh manusia yang telah dimuliakan yang diwakili oleh 24 tua-tua atau imam-imam rajawi. Di bumi, kita semua diundang untuk ikut ambil bagian dalam liturgi surgawi itu setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka nyanyian kudus, kudus, kuduslah Tuhan kita kenang, kita ulangi, kita daraskan, kita kidungkan, menyambung dari prefasi menjelang puncak liturgi, terutama liturgi Ekaristi, di dalam doa syukur agung kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan demikian setiap kali kita merayakan ibadah kita di dunia ini, kita betul-betul ambil bagian di dalam liturgi surgawi yang telah dilihat oleh Santo Yohanes dalam penglihatannya dan ditulis di dalam kitab Wahyu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada hal yang menarik yang seringkali kurang diperhatikan kalau kita hubungkan dengan simbol-simbol penulis
Injil. Kita mempunyai 4 Injil ya, dalam tradisi gereja Katolik sejak dikanonisasi sebagai Alkitab kita. Keempat Injil itu juga memiliki simbol masing-masing. Kita baca misalnya Injil Matius itu dilambangkan dengan manusia ilahi. Lalu Injil Markus dengan singa bersayap, Injil Lukas dengan simbol lembu bersayap, dan Injil Yohanes dilambangkan Raja Wali yang terbang tinggi. Keempat simbol itu yang disebut di dalam kitab Wahyu yang tadi kita baca. Dengan demikian, permenungan-permenungan kita dalam liturgi sabda juga menjadi bagian dari liturgi surgawi. Kita bersyukur dalam tradisi gereja Katolik simbol-simbol itu kita terima dan kita hidupi dengan dasar-dasar Alkitabiah yang kuat, khususnya dari kitab Wahyu tadi. Maka tidak ada yang melenceng, tidak ada yang keliru, semua membawa kita untuk semakin terarah kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikian yang bisa kita renungkan berdasarkan Injil dan bacaan pertama pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan yang terpenting kali ini kita diajak setiap kali merayakan liturgi kita di dunia ini, liturgi kita terhubung dengan liturgi surgawi. Syukur kepada Allah. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.